Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Di bulan Ramadan ini, sahabat Bawaslu, saya mengundang salah satu tokoh agama. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Probolinggo. Banyak hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan permasalahan di bulan Ramadan ini. Sahabat Bawaslu, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdul Moksid, Bapak Haji Abdul Moksid. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Saya. Gimana Pak Haji sekarang? Puasa lancar, sehat ya, Pak Haji ya? Alhamdulillah, kondisi sehat walafiat, puasa juga sehat-sehat saja, aman, seger. Ya, alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini kami menghadirkan Pak Haji Abdul Moksid ini, dan beliau saya sampaikan tadi sebagai penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, penyuluh agama Islam. Dan berbicara tentang sebagai seorang penyuluh agama Islam di Kemenak Kabupaten Probolinggo, saya ingin tanya nih Pak Haji, apa tugasnya Pak Haji? Tugas saya sebagai penyuluh agama Islam non PNS di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Kecamatan Keraksan. Saya di bagian wakaf. Selain itu, saya juga mengajar di lembaga masyarakatan Keraksan, yaitu pemberantasan buta huruf Al-Quran, dan juga di tempat-tempat yang lain mengajar Al-Quran. Itu tugas saya dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang terkait dengan wakaf ya, dan macam-macam yang lain juga, membantu teman-teman narkoba dan sebagainya, rumah sakinah ya, itu banyak gitu ya, 8 ya. Alhamdulillah. Dan terkait dengan penyuluh agama Islam itu tadi Pak Haji, apakah ada semacam dakwah rutin yang harus dilakukan atau diwajibkan oleh Kementerian Agama? Ya, saya mendapatkan tugas untuk paling sedikit itu ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok pengajian atau 2 kelompok masyarakat yang harus saya bina untuk mendapatkan bimbingan dalam 1 minggu. Itu 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, 4 kali. Kalau pada musim Ramadan ini saya 1 bulan. 1 bulan sekali, 1 bulan penuh ya. Ya. 1 bulan. Dan ini menariknya lagi, di samping sebagai penyuluh agama Islam di Kemenak Kabupaten Probolinggo, sahabat Bawaslu, Bapak Haji Moksid ini juga tadi disampaikan mengajar di rumah tahanan kelas 2B Keraksan ya. Nah, ini sejak kapan ngajarnya Pak Haji? Kalau ngajarnya sudah sangat lama. Saya lupa itu tahun berapa. Pertama kami ditugaskan oleh Jamiatul Qura Al-Hufad dari sana. Kemudian setelah saya menjadi bagian dari penyuluh agama Islam, maka saya menambah volume mengajar itu ya, di sana, terutama pada bulan Ramadan yang mulia ini yang baru. Jadi sudah di samping sebelumnya memang sudah lama ngajar tentang Al-Quran dan lain sebagainya di rumah tahanan kelas 2B Keraksan, itu juga kemudian ditambah menjadi penyuluh sekarang, tambah ini ya, tambah istilahnya sejarah legalitas juga tambah semakin luas lah ya. Iya, semakin luas. Dan nah, saat ini apa yang dilakukan di LP itu, Pak Haji? Sekarang saya mendapat tugas dari Bapak Rosi untuk membimbing narapidana yang memang tidak pernah kenal Al-Quran. Tidak pernah kenal Al-Quran sejak hidup. Jadi benar-benar nol? Benar-benar nol.
Ya. Dan kemudian diajari dari sejak awal. Diajari dari sejak awal dan targetnya harus bisa. Harus bisa. Alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini selama 6 hari ini sudah 80% mereka bisa membaca Al-Quran. Dari yang tidak sama Dari sekali. yang tidak pernah Ya tahu seperti apa bentuk Al-Quran, dan itulah keajaiban dari Allah. Dan itu memang Allah memang memberikan janji kepada hambanya bahwa belajar Al-Quran itu adalah pelajaran yang paling mudah. Pelajaran yang mudah dibuktikan setelah mereka itu punya semangat, ternyata betul-betul mudah. Betul-betul mudah ya, dari nol benar-benar tidak tahu sama sekali. Jadi para peserta binaan di rumah tahanan Keraksaan itu alhamdulillah ada yang sama sekali tidak bisa baca Quran. Yang 30 orang sekarang tidak pernah tahu Al-Quran. Tidak sama sekali, tidak 30 sama orang. sekali. Dan sekarang sudah bisa baca 6 hari. Subhanallah. Alhamdulillah, mukjizat Allah. Ya. Dan itu luar biasa, Pak Haji ya. Luar biasa, luar biasa. Dan kemudian begini, sekarang kan lagi bulan Ramadan nih Pak Haji ya, Iya. bulan puasa. Ini kita juga ingin tanya-tanya tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa. Ada dua hal ya Pak Haji. Bisa. Monggo ini mohon untuk dijelaskan, dicerahkan kita semua dan juga kepada sahabat Bawaslu agar puasa kita itu benar-benar puasa yang bisa mendapatkan pahala dan ya benar-benar puasa seutuhnya gitu. Monggo Pak Haji. Ya, bicara puasa maka kita harus menarik dulu apa itu puasa. Puasa itu adalah imsakun, maksusun, jadi menahan sesuatu yang tertentu. Jadi tidak bisa menahan semuanya, menahan sesuatu yang tertentu, misalnya makan, minum. Apabila tidak bisa menahan makan, minum, maka puasa itu menjadi batal. Menahan, ya. Juga menahan tidak berbicara yang misalnya yang kotor-kotor, karena itu berpengaruh juga dengan batalnya puasa. Maka apabila tidak tertahan, maka puasa itu pahalanya menjadi batal. Begitu juga fi waktin maksusin, menahannya itu di waktu yang tertentu, tidak harus menahan 1 hari 1 malam. Maka sejak masuk waktu puasa, yaitu waktu subuh sampai dengan maghrib, maka waktu khusus ini wajib bagi kita agar puasa kita itu termasuk puasa yang sah dan berpahala, maka harus kita menahan pada masa itu. Apabila tidak tertahan pada waktu yang tertentu, maka batallah puasa itu. Iya, di antara yang bisa membatalkan atas sahnya puasa kita itu Pak Haji, apa saja Pak Haji? Ya, di antaranya adalah tadi itu, yaitu makan dan minum, atau kata lain yaitu memasukkan sesuatu kepada lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu misalnya mulut, telinga, hidung, kemudian ada lagi yang terbuka yaitu lubang bawah. Itu terbuka. Kalau lubang itu tidak terbuka, maka tidak menjadi batal. Ada lubang tapi tertutup, seperti mata. Mata itu lubang tapi tertutup, sehingga apabila memasukkan sesuatu kepada lubang tertutup ini, maka tidak menjadi batal. Misalnya sakit mata, kemudian memasukkan tetes mata untuk mengobati mata, maka tidak menjadi batal. Tidak menjadi batal. Sama seperti suntik vaksin itu. Suntik vaksin, ya boleh, tidak apa-apa. Karena apa, masuknya tidak melalui lubang terbuka itu. Iya. Dan selanjutnya kita ketika berbicara tentang sah dari puasa juga, ada juga kemudian berbicara tentang pahala. Nah, terkait dengan pahala ini yang bisa membatalkan pahala puasa kita itu apa saja, Pak? Kalau berbicara masalah yang membatalkan puasa, itu juga ada
beberapa hadis dari Rasulullah, yaitu pertama kan hadisnya begini, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, syaratnya adalah iman, wahtisaban, dan mencari ridha Allah. Nah, orang yang berpuasa dengan dasar keimanan tadi, kemudian dasar mencari ridha Allah, tidak karena ingin dipuji atau tidak ingin didengarkan dan sebagainya, semata-mata mencari ridha Allah, itulah orang yang sempurna puasanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya apa yang telah lalu. Maka menjadi tujuan yang menjadi tujuan puasa itu menjadi orang yang takwa, orang yang mencapai surganya Allah, karena kita berpuasa sudah disiapkan surga oleh Allah, yang surga itu pintunya melalui pintu Rayyan. Nah, itu sudah banyak oleh para ulama dijelaskan. Nah, termasuk juga yang membatalkan puasa adalah kata-kata kotor. Kata-kata kotor itu apa? Ghaibah, berbicara orang lain, adu domba, namam namanya, atau qaulaz zur, kata-kata kotor, qaulaz zur, atau amalaz zur, amal-amal kotor juga. Amal kotor itu kalau dijabarkan ya banyak. Ya, kita mencet-mencet HP tapi ini isinya kotor-kotor, maka itu mengganggu terhadap pahala puasa. Ini sebagian ya. Betul lah. Jadi sekarang kan era milenial loh dia. Jadi media sosial dalam genggaman kita banyak yang kemudian menjadi potensi bisa membatalkan pahala puasa kita, seperti yang saya sebutkan Pak Haji tadi. Salah satunya yaitu ghibah, kemudian juga mencet-mencet, lihat di HP hal-hal yang tidak baik, perbuatan kotor. Dan saya tertarik dengan apa yang sampaikan tadi terkait dengan ghibah atau apa istilahnya ya, berbicara orang lain. Ya, membicarakan orang lain, baik itu membicarakan kejelekannya atau juga pun membicarakan tentang memfitnah orang lain yang tidak melakukan, tetapi dia sebarkan seakan-akan dia melakukan itu. Sahabat Bawaslu, di pemilu, Pak Haji, nanti kita sambungkan Pak Haji ya. Di pemilu itu begini Pak Haji, ada yang namanya negatif campaign dan black campaign Pak Haji. Pertama, negatif campaign atau kampanye negatif itu di mana orang melakukan kampanye negatif itu begini, jadi menjelek-jelekan orang lain, walaupun sebenarnya memang orang lain itu melakukan kejelekan, tapi dibesar-besarkan. Padahal orang itu sudah istilahnya minta maaf dan seterusnya. Jadi bahkan sudah lama sekali perbuatan itu, tapi diungkit lagi sehingga menjadi besar sampai kebanyakan orang bisa membenci orang tersebut. Itu yang negatif campaign. Kemudian yang kedua Pak Haji, ada yang namanya black campaign atau kampanye hitam. Kampanye hitam itu begini ya. Orang itu tidak melakukan apa-apa, tetapi dibuat seakan-akan melakukan namanya difitnah itu. Nah, ini kalau menurut pendapat Pak Haji, kalau disambungkan dengan tadi batalnya puasa itu, yang negatif campaign dan black campaign ini gimana Pak Haji? Ada ndak sambungannya lah dengan agama kita ini? Baiklah, begini. Itu termasuk perbuatan ghibah, jadi baik black campaign ataupun negatif campaign tadi. Karena begini, al-ghibah hiya huwa dzikru akhaka bima yukrihu fi ghaibatihi. Ghibah itu atau berbicara orang lain itu yaitu menyebut temannya dengan sesuatu yang tidak disukai di dalam penyebutan itu. Tidak disukai. Nabi Muhammad SAW itu pernah menyebut tentang itu. Al-ghaibatu dzikrul mar'i bima yukrihuhu. Yang dikatakan ghaibah itu yaitu menyebut seseorang dengan yang tidak disukai. Sawaun kana dzalika fi badani syahsi, baik itu ada di badannya seseorang
au dinihi, atau di agamanya. Agamanya dibicarakan, badannya atau dibicarakan. Au dunyahu, atau hartanya, dunianya. Au nafsihi, atau dirinya sendiri. Au khalqihi, atau bentuk kejadiannya, misalnya rambutnya pirang, atau hidungnya agak miring, atau pokoknya khalqi, kejadiannya. Au khuluqihi, atau ahlaknya. Nah, itu kan negatif camping itu termasuk ya berbicara akhlak, berbicara kejadian. Au malihi, hartanya. Orang yang ya mestinya itu tidak akan jadi, mana hartanya dan sebagainya, sehingga orang itu tidak mau. Au waladihi, atau anaknya. Anaknya disebut-sebut, diikut-ikutkan untuk menjadi kampanye itu menjadi negatif, untuk menjadi sehingga hitam orang dan tidak suka jadinya. Au zaujihi, atau istrinya. Wah, apa istrinya itu bukan non muslim, bukan muslim dan sebagainya. Atau mungkin boros dan sebagainya. Au khadimihi, ini sudah agak jauh, atau haddamnya, pelayannya. Sudah bukan lagi haddam itu, walaupun masuk keluarga, tapi kan bukan dari cuma itu. Au saubihi, atau bajunya. Ini sudah luas sekali anunya untuk berbicara. Yang penting tidak disukai oleh orang yang dibicarakan itu. Betul. Au harokatihi, atau gerak-geriknya. Oh, itu apa mau milih itu, jalannya seperti apa, pincang dan sebagainya. Padahal tidak itu tidak menjadi syarat itu. Sangat detail sekali ya. Au wa dzalik mimma yata'allaqu bihi sawa'an dzakaratu bil lafzi au bil isyarah. Baik penyebutan itu dengan hanya isyarah saja, dengan petunjuk-petunjuk, atau dilafazkan, maka itu termasuk qaul az-zur, kata-kata kotor yang mengganggu terhadap pahala puasa itu. Nah, itu. Yaitu yang artinya ada hubungannya dengan negatif campaign. Jadi sangat detail sekali Rasulullah ya memberikan tentang apa ya, dari segala semua bahkan yang tidak disukai dengan orang itu. Jadi sahabat Bawaslu, negatif campaign jelas sudah. Bahkan Rasulullah sudah menyebutkan tadi tentang banyak hal tadi. Jadi benar-benar tidak boleh. Bahkan sampai haddamnya pun tidak boleh. Haddamnya pun tidak dia boleh. Akan menjadi marah dan tidak suka Pembicaraannya Pak Haji ya. Nah, itu selanjutnya Pak Haji terkait dengan ini, yang black campaign, artinya tidak melakukan apa-apa, tapi dituduh kemudian dibesar-besarkan. Fitnah itu gimana Haji? Ini kan begini, tadi membicarakan yang tidak disukai. Orang berbuat sesuatu, tapi kalau dibicarakan orang lain itu kan ada orang tidak suka. Betul. Nah itu, apalagi tidak berbuat. Nah itu mengada-ada namanya. Masuk itu. Fitnah besar. Kalau ini lebih condong sangat membatalkan pahala puasa. Kalau tidak tobat, ya hilang betulan puasanya, pahalanya gitu ya. Jadi orang tidak berbuat malah dibicarakan berbuat, sangat berbahaya sekali. Bahkan ini bisa terjadi fitnah, pembunuhan, apalagi macam-macam kan, gara-gara jadi fitnah itu lebih kejam kata lebih kejam daripada pembunuhan ya. Iya itu. Karena juga membunuh karakter seseorang. Sehingga orang tidak bisa berbuat apa-apa dengan fitnahnya seseorang. Jadi sahabat Bawaslu, bahwa ternyata black campaign dalam pemilu pilkada dan negatif campaign dalam pemilu pilkada bukan hanya peraturan perundang-undangan saja yang melarang, tetapi ternyata agama juga melarang. Lebih ketat lagi. Bahkan di masa bulan Ramadan itu bisa membatalkan puasa kita, bisa membatalkan puasa dan pahala kita. Maka dari itu janganlah melakukan itu. Penting kita ngaji, baca Al-Quran, dan ya dengarkan hal yang baik lah ya sahabat Bawaslu. Dan Pak Haji, untuk closing statement di bulan Ramadan, pesan-pesan untuk para sahabat Bawaslu yang sedang berpuasa, apa yang ingin disampaikan Pak Haji? Monggo. Baiklah, kepada teman-teman Bawaslu yang sudah lama ada komunikasi dengan teman-teman yang ada di Bawaslu Kabupaten, maka
untuk bulan Ramadan ini marilah kita pertama jaga kesehatan. Karena dengan sehat puasa kita bisa lebih sempurna, ibadah kita bisa lebih sempurna. Tadi saya sampaikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang berpuasa didasari iman, didasari ihtisab, maka akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan kegiatan apa saja, pekerjaan-pekerjaan, amal-amal baik pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, juga dasarnya iman dan mencari ridha Allah, inilah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencapai ini kalau kondisi kita lemah? Tidak diatur, makan seenaknya saja. Padahal makan itu diatur. Begitu pula minum. Waktu kita berpuasa, berbuka puasa itu adalah membatalkan dulu, baru melaksanakan sholat dan kemudian makan. Sehingga kesehatan itu menjadi normal, enak. Maka sebaik-baik tempat, katanya adalah tempat, sejelek-jelek tempat adalah tempat yang penuh dengan makanan yang halal. Perut ini kalau dituruti, ya begitu adzan maghrib, wah langsung sudah, karena nafsu itu mau diisi aja. Kesehatannya kan betul, itu tidak membuat sehat. Walaupun sabda Rasulullah sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Tapi bagaimana puasa yang bagaimana kalau tidak pintar mengatur, bahkan menjadi sakit nantinya. Kram, perutnya kram. Kok ada orang berpuasa perutnya kram? Iya, kebanyakan makan. Kebanyakan makan tadi. Mendahulukan nafsu. Sehingga tidak tercerna apa yang ada di dalam perut, tidak tercerna oleh tubuh kita, sehingga lebih akhirnya sakitlah itu. Oleh karena itu mari kita jaga, isilah amal bulan puasa ini dengan banyak baca Al-Quran, bersedekah, dan amal-amal yang lain. Banyak keterangan-keterangan yang telah membahas tentang keutamaan-keutamaan, baik tarawih, sholat-sholat sunnah, apalagi itikaf nantinya pada akhir Ramadan. Semoga kita semuanya, teman-teman Bawaslu semuanya, mendapat apa yang ada dalam bulan Ramadan kandungannya, yaitu rahmah, maghfirah, dan itqun minan nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji sebagai penyuluh agama Islam dari Kemenak Kabupaten Probolinggo. Dan sahabat Bawaslu, apa yang bisa ditarik kesimpulan pada kesempatan ini bahwa salah satunya adalah ghibah. Ghibah ada hubungannya dengan negatif campaign dan black campaign. Itu benar-benar dilarang oleh agama. Bukan hanya undang-undang saja yang melarang, agama juga melarang. Dan mari kita jaga puasa kita dengan berbuat baik dan mengamalkan amal ibadah yang baik-baik pula. Dan dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa menghasilkan selanjutnya podcast kita pada narasumber yang berkualitas lagi, luar biasa. Dan ini Pak Haji, dan terima kasih Pak Haji atas kehadirannya, telah meluangkan waktu di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan barokah dan mendatangkan pahala juga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Bawaslu, demikianlah perbincangan kita yang bermanfaat ini dan di bulan Ramadan ini, dari saya Cak Qorib dan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Allahumma fiqillah wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.